Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentang Pelserongso. Kali ini saya akan membahas komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membangun PLTS ini. Ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Ya, komponen pertama untuk membangun PLTS yaitu panel surya. Ya, yang pertama, panel surya ini bekerja mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ya, komponen yang kedua yaitu SCC. SCC ini berfungsi untuk mengatur arus dari panel surya menuju ke baterai. Ya, komponen ketiga, baterai. Baterai ini berfungsi untuk menampung arus dari panel surya yang akan ditampungnya di sini di baterai ini. Ya, komponen yang paling simpel itu atau PLTS tipe mini cocoknya pakai yang full DC dulu ya. Kalau ini saya sudah menggunakan udah ada arus AC-nya. Jadi udah bisa beban AC sini. Kalau PLTS full DC itu biasanya barang-barang yang digunakan paling sering ya, yaitu panel surya, SCC dengan baterai. Itu full DC. Terus untuk bebannya itu lampu seperti ini ya. Lampu DC 12 volt seperti ini, dan itu ya kayak DC itu. Kalau itu yang 5 volt itu sama juga DC. Untuk PLTS full yang udah ada arus AC-nya itu biasanya udah ada yang dinamakan inverter ya. Inverter ini berfungsi mengubah arus DC yang tersimpan dari panel surya di akinya, yang tersimpan di aki, diubah menjadi arus AC. Dan untuk menyalakan seperti kipas angin dan lampu dan seperti yang lain-lain itu ya. Ini saya menggunakan inverter 150 watt merek Taver. Kalau mau beban besar biasanya tadi kalau nggak salah itu ada teman-teman yang bertanya, Mas, ini PLTS-nya bisa buat blender atau kulkas itu ya? Jawabannya bisa, asalkan itu inverternya harus watt besar, minimal di 1000 watt merek Taver yang sudah PSW ya. 1000 watt, bahkan bisa dikasih naik itu lagi wattnya kalau bagus di 3000 watt. Karena untuk beban yang besar-besar ya, kalau hanya beban di 500 watt bisa menggunakan inverter Taver yang 1000 itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini fungsi elko ini untuk apa? Fungsi elko ini untuk menyetabilkan arus dari baterai menuju inverter. Karena kadang-kadang biasanya ada daya kejut yang dihasilkan dari sana biar baterai ini aman. Dan ini juga ada MCB ya. MCB ini saya gunakan untuk saklar ini inverter. Dan biasanya ini MCB kalau ada yang short di mana biasanya auto off atau jeglek. Saya menggunakan C16 atau 16 ampere ya. C16 ini tidak cocok untuk aki yang 10 ampere, minimal udah di atas 20 ampere akinya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, spek panel surya yang saya pakai yaitu 30 WP dengan 20 WP. Yang ini menghandle yang 20 WP, yang ini menghandle 30 WP. Dan di LCD SCC ini saya udah menambahkan lampu ya, biar terang. Ini juga udah ada lampunya, cuma agak buram sini guys. Itu udah ada lampunya ya. Jadi kalau saya matikan terang dia. Ini flash dari HP ya. Tuh ada kelihatan ini terang. Terus ini ada saklar juga untuk di panel surya, 2 biji ya.
Oke, saya akan jelaskan satu kali lagi komponen apa saja dan spesifikasinya ya. Yang pertama, panel surya bisa menggunakan yang 20 W. Komponen pertama itu ya. Komponen kedua SCC cukup yang 10 ampere kalau untuk PLTS full DC. Yang ketiga, baterai untuk menyimpan arus yang dihasilkan dari panel surya. Ya mungkin ya cuma 3 atau 4 bahan ya. Oh iya, yang keempat itu lampu DC ya. Lampu kalau buat PLTS di kebun cocoknya full DC semua. Di bahan yang dibutuhkan cuma 4 ya. Bahan yang dibutuhkan cuma 4 untuk membangun PLTS full DC. Oke, kalau teman-teman bikin PLTS seperti ini harus siap dengan dananya guys ya, karena dananya cukup bikin kaget. Untuk aki ini bisa cek di toko online ya, atau di mana bisa dicek harganya. Tapi yang original ini ori ya, tidak ada yang KW. Di sini semua tidak ada yang KW, semuanya ori. Biasanya ada barang tiruan guys, biasanya ini juga aki seperti ini udah banyak yang tiruan. Tapi ini saya beli di toko dan ini original, bawaan dari GS, spek 10 ampere. Ini untuk trafo inverter saya udah pakai EE28 220 volt. Oh ya, juga waktu lalu ada teman-teman yang bertanya, kenapa itu bang MOSFET inverternya tidak pakai heatsink? Jadi yang pakai heatsink cuman yang ini ya, MOSFET yang tegangan rendah, karena yang paling rawan panas ini, yang 2 biji ini. Yang 4 ini tidak pernah panas ya, karena ini MOSFET tegangan tinggi. Jadi untuk teman-teman jangan coba-coba melepas casingnya, nanti takutnya kesetrum karena ini ada arusnya ya. Ini saya tes pakai obeng test pen. Itu ya, menyala ya. Jadi untuk teman-teman jangan coba-coba untuk melepas casing inverter karena berbahaya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Terima kasih.